Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bayun Ismail dengan NIM 5514230018. Dari kelas B, jurusan Teknik Arsitektur, Prodi Arsitek, Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya akan mencoba mengulas buku yang berjudul tentang Experience Arsitektur. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai identitas buku ini. Judul buku ini Experience Arsitektur, pengarang Sten Eller Rasmussen, penerbit Day MIT Press, Cambridge, Massachusetts 02-14-2T, tahun terbit 1962, edisi garis miring cetakan kedua, ISBN 9780262680002. Di sini Sten Eller Rasmussen adalah seorang arsitek asal Denmark dan perancang kota dan menjadi profesor arsitektur pada Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen and Finishing Professor at MIT, Yale, Pennsylvania, dan Universitas of California, Berkeley, serta mengajar berbagai universitas di Eropa dan Amerika Serikat. Beliau menjadi ternama karena profesinya sebagai perancang kota. Ia menjadi bagian dari perancangan kota Denmark sejak tahun 1924. Sebelumnya, Sten menjadi seorang penulis dengan beberapa karya buku yang diterbitkan antara lain London as Onyx City, Tone and Bleeding, dan Experience Architecture. Buku-buku yang ia tulis ketiganya membahas mengenai arsitektur dan seluruh lingkungannya. Masing-masing buku ia harus menceritakan dan menjelaskan arsitek dengan unik, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pada slide selanjutnya yaitu tentang tafsiran isi. Buku Experience Arsitektur yang ditulis oleh Sten Eller ini menceritakan secara terhadap bagaimana kita sebagai pembaca dapat bisa memahami arsitektur serta merasakan berbagai pengalaman yang sebenarnya mendalam mengenai arsitektur itu sendiri. Buku ini merupakan cetakan kedua Amerika Serikat pada tahun 1962. Di dalam bukunya ia menceritakan elemen-elemen arsitektur dan cara untuk merasakan elemen tersebut. Keunikan buku ini adalah Rasmussen mengaitkan elemen arsitektur dengan contoh yang ada di sekitar kita. Buku ini mengajak kita untuk lebih peka terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Buku mengajak kita untuk lebih peka terhadap apapun yang ada di sekeliling kita. Ia mengajarkan bahwa elemen-elemen yang ada berpengaruh terhadap indera dan perasa manusia. Isinya mudah ditangkap dan menggunakan contoh-contoh yang bisa kita temui sehari-hari. Pada tafsiran berikut,
Sten memulai topik dengan menjelaskan terlebih dahulu apa itu arsitektur. Karena dengan memahami apa itu arsitektur, maka kita sebagai pembaca diharapkan dapat memiliki kesadaran penuh saat sedang mengalami arsitektur terhadap memahami arsitektur terhadap lewat segala pengalaman yang akan kita alami. Arsitektur berbeda dengan seni lainnya. Lukisan yang merupakan sebuah hasil visualisasi dan pemandangan dari siang selukis yang dituangkan menjadi seni, sedangkan arsitektur dirancang untuk dinikmati secara visual. Termasuk tafsiran berikut layaknya contoh-contoh yang diberikan oleh Sten saat seorang tidak memperhatikan keselarasan antara komponen dari sebuah karya yang dia ciptakan. Contohnya, sebuah gambar yang didemonstrasikan oleh seorang Renaissance di Denmark, Raja Kristen keempat diberikan kostum yang dipakai terlihat mewah dan tentunya dijahit dengan jahitan yang material yang terbaik, tetapi menggunakan sebuah sepeda modern yang canggih. Jika seorang arsitek tidak memperhatikan hal-hal yang di sekitarnya, maka seperti contoh di atas dapat sangat dimungkinkan terjadi. Maka salah satu bukti yang dapat terlihat dari karya seorang arsitek yang berhasil ialah utilitas dan kegunaan serta fungsi arsitektur yang diciptakan itu berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan oleh si arsitek tersebut. Hal ini mempertajam perbedaan antara arsitektur dengan karya seni lainnya, yaitu arsitektur tidak dapat diciptakan semata-mata atas keinginan dari arsiteknya, tetapi membangun dan merancang bersama dengan segala elemen dan komponen yang lain dan di sekitarnya. Lanjut, evaluasi kelebihan buku ini. Rasmussen menggunakan bahasa yang mengerti. Selain itu, ia menggunakan contoh dari kehidupan sehari-hari, sehingga sudah dipahami siapa saja yang membaca buku ini. Namun adalah kekurangan pada buku ini di chapter 2, Solid and Cavities and Architecture, dengan chapter 3, Constraints Effect on Solids and Cavities, membuat pembaca kebingungan karena kekurangan penjelasan yang kuat untuk membedakan isi kedua bab tersebut. Dikarenakan mudah dipahami, buku ini cocok untuk dibaca oleh semua orang, khususnya mahasiswa arsitektur, sehingga dalam setiap pembelajaran yang dilewati, setiap mahasiswa dapat mengerti dan menjadi lebih peka terhadap segala hal yang terjadi di sekitarnya, layaknya sebuah arsitektur yang dimainkan di sana. Dari awal buku ini dimulai dari hal tentang desain, kemudian mengenai elemen-elemen yang ada di dalam arsitektur. Sten Eller memberikan analisis dan menempatkan kesan kita dalam merasakan elemen arsitektur. Ia mengaitkan contoh-contoh dengan benda ataupun hal yang bisa dapat dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui bukunya Sten Eller membuka pikiran pembaca sehingga dapat benar-benar merasakan arsitek dari hal yang paling sederhana hingga kompleks. Oke, masuk di rangkuman evaluasi. Buku ini memiliki beberapa kelebihan yang mencakup penggunaan bahasa.
yang mudah dimengerti oleh Rasmussen. Pengguna contoh dari kehidupan sehari-hari juga membuatnya untuk dipahami oleh berbagai pembaca, namun terdapat kekurangan yang muncul pada chapter 2 dan 3, yaitu solid and cavities in architecture serta contrasting effects of solid and cavities. Pembaca mengalami kebingungan karena kurangnya penjelasan yang kuat dapat membedakan isi kedua bab tersebut. Meskipun demikian, buku ini cocok untuk semua kalangan, terutama mahasiswa. Kemudahan pemahaman membuat menjadi sumber bacaan yang bernilai untuk setiap mahasiswa arsitektur, membantu mereka memahami dan mengingatkan sensitivitas terhadap aspek-aspek arsitektur. Bab awal buku ini membahas desain dan elemen-elemen dalam desain arsitektur. Steinheller memberikan analisis dan menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan objek atau situasi sehari-hari melalui bukunya. Steinheller berhasil membuka pikiran pembaca, melalui bukunya. Steinheller berhasil membuka pikiran pembaca, memungkinkan mereka merasakan esensi arsitektur mulai dari yang sederhana hingga kompleks. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan melalui buku ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.